Karena dulu kan Nabi itu menerima tamunya di masjid. Diterima di masjid, lalu mereka menggelar misa. Mereka menggelar ibadah, ya, di masjid Nabi. Ada beberapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan pernyataan Tuan Guru Bajang perihal bahwa kita tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Dalam seminar hari ini saya tergetar dengan dokumen Abu Dhabi bahwa tidak cukup dari sisi elit di atas, namun kita juga harus melihat rumput di bawah, grassroots-nya. Nah, ini semua juga tergantung dari pihak pengambil keputusan di pemerintah kota, pemerintah daerah, Tuan Guru Bajang, seperti halnya di beberapa daerah yang tidak memberikan kesempatan bagi agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Satu, Tuan Guru Bajang. Saya mengapresiasi Bapak yang berterima kasih kepada satu komunitas Buddhis yang telah memberikan bantuan kepada gereja terbesar di NTB. Namun kita melihat juga di grassroots bahwa banyak sekali kasus-kasus perihal ketidakmampuan dari pimpinan daerah untuk menjembatani antara toleransi yang diharapkan oleh minoritas dengan mayoritas. Nah, dalam hal ini dokumen Abu Dhabi saya sampaikan bahwa ternyata juga memerlukan peran dan juga kehadiran dari pemerintah kota dan daerah. Karena kalau kita lihat dari kasus yang ada, saya mungkin bisa sebut kasus Cilegon, itu pemerintah di atas dari pemerintah kota tidak mampu untuk memberikan tempat bagi rumah ibadah wilayah lain. Itu satu contoh. Mungkin ada baiknya juga untuk dokumen Abu Dhabi tidak hanya disosialisasikan di pihak para pemuda, namun juga seperti yang Bapak sampaikan pada pemerintah kota, pemerintah daerah, tidak hanya calon-calon pemimpin, namun juga yang masih menjabat. Terima kasih. Saya Istudianti Priyatmi dari KPKS Paulus Tangerang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Estudianti. Mungkin langsung saja dijawab oleh Tuan Guru Bajang supaya tidak terlupa begitu. Terima kasih Ibu, saya sepenuhnya setuju dengan Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau yang otentik ya di dalam Islam itu, dalam ungkapan lakum dinukum waliyadin itu menyangkut seluruh hal yang terkait. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu, itu artinya mengakui, memberi hak untuk siapapun yang berbeda keyakinan melaksanakan tuntunan sesuai dengan keyakinannya. Ya, jadi itu yang otentik ya. Dan bahkan ada kisah dulu ketika para pendeta dari Najran ya, ketika datang ke Madinah untuk berdialog dengan Rasul, itu kebetulan pada hari di mana hari beribadah sampai Madinah itu sore, kemudian mereka menggelar di Masjid Nabi, karena dulu kan Nabi itu menerima tamunya di masjid. Diterima di masjid, lalu mereka menggelar misa, mereka menggelar ibadah, ya, di Masjid Nabi. Ada beberapa yang heran gitu, sahabat Rasul pada waktu itu, dan cenderung resisten. Lalu Nabi mengatakan biarkan mereka menunaikan ibadahnya. Ya, ini menurut saya satu preseden ya, bahwa memang ruang untuk beribadah itu dihormati oleh Islam seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Cuman memang di dalam implementasikan kemudian hal yang otentik itu berjalin berkelindan dengan masalah sosial, masalah
ekonomi, masalah segala macam lah. Menurut saya memang para pemangku amanah yang sekarang sedang memimpin di semua tingkatan, termasuk bupati, wali kota, dan seterusnya, ya harus mampu mengurai, ya, dan tidak kemudian serta-merta mengikuti, ya, kehendak dari sebagian orang. Diuraikanlah dan dikembalikan agama itu pada aspek yang otentik itu, ya, bahwa setiap orang berhak untuk menunaikan ibadah, dan itu juga sudah ada dieksplisitkan dalam konstitusi kita. Saya setuju dengan Ibu. Terima kasih, Bu.